Lo pernah gak sih ngerasa capek, tapi juga senang dalam satu waktu? Emang gak jelas gitu rasanya. Sampai gak bisa dan menyentuh level susah buat di ngertiin. Tapi gak tahu juga kenapa. Kenapa lo juga ngerasa kayak fine-fine aja buat ngejalaninnya. Gini nih, namanya perasaan. Kalau dimanjain dan dikasih tempat yang nyaman, itu si perasaan jadi betah dan keenakan. Padahal hubungan kayak gitu gak tahu dan gak jelas statusnya apaan. Lagi-lagi paling cuma dianggap teman. Kayak gak ada jaminan buat hati tetap aman. Apalagi kalau sampai sekarang gak dikasih kepastian. Kasian kalau ujung-ujungnya nyaman dan setelahnya adalah kehilangan. Mending gak usah berdekatan apalagi kenalan. Santai. Kalau semisal semuanya belum terjadi, masih bisa diperbaiki. Kendali ada di tangan kamu kok. Mau bertahan atau mau diteruskan, atau mungkin malah mau putar balik buat cari jalan lain yang lebih aman. Terserah. Semuanya masih ada di tangan kamu kok. Oh iya, self-distancing yang udah jalan beberapa hari ini bikin gue khawatir sama para pendengar gue. Asik. Harapan gue ya semoga kalian selalu baik-baik aja, stay di rumah aja. Gak usah cari gara-gara buat keluar rumah. Lagian siapa sih yang mau ngajak lo keluar? Orang perasaan dia bukan buat lo juga kok. Bercanda. Ngomong-ngomong tentang perasaan, di episode kali ini gue bakal bawain topik yang gue sendiri gue kasih judul bingung sama status. Seringkali ngerasa dibuat nyaman tapi status masih gak jelas kecuali atas nama teman. Lo pada ngerasain gak tuh? Mungkin buat kalian yang ngerasain lagi senyum-senyum sendiri atau lagi kenapa sih harus ini yang dibahas, atau malah nunggu akhirnya dibahas juga. Ya gue sih kasihan ke lo-nya yang udah jalanin. Ya udah, daripada basa-basi, yuk langsung kita ngobrol utama aja. Ternyata masih banyak ya tipikal warga plus 62 yang maunya terus-menerus berdekatan, tapi buat kasih status biar gak ada kepastian kayaknya berat banget. Seakan ngangkat 1000 ton beban gitu. Kalau ngebahas topik ginian sih bisa bikin jengkel hati, juga bisa bikin senyum-senyum sendiri karena ulah dia yang udah jadi mood booster tiap pagi. Namanya juga hati. Kalau ada yang perhatian selain diri sendiri, langsung deh dengan gercepnya kita melabeli orang itu dengan orang spesial. Emang deh, rata-rata yang terjebak dalam kondisi hubungan tanpa status ini tuh persahabatan antara cowok dan cewek. Iya gak sih? Menurut gue, persahabatan cowok dan cewek itu kayak mustahil kalau salah satunya itu gak memiliki perasaan gitu loh. Udahlah gak usah alibi. Gue juga tahu lo pada sambil dengerin itu senyum-senyum sendiri dan pada ngangguk-ngangguk dalam hati. Kenapa bisa terjebak? Kayak gimana enggak? Lo lihat sendiri hampir tiap hari ketemu. Ya kalau sekarang mah enggak lah, namanya juga lagi social distancing. Gue dari dulu percaya banget malah kalau perasaan itu tuh terbentuk karena seringnya intensitas pertemuan. Nah, kayak lo tiap hari ketemuan, kuliah ketemu, sekolah ketemu, makan ketemu. Nah, kenapa pertemuan itu jadi pemancing intensitas perasaan? Kenapa sih? Mungkin lo nanya kenapa sih harus terjebak sama teman sendiri? Ya karena lo sering ketemu dia tiap hari. Dia teman lo sendiri. Gak tahu antara terjebak friendzone atau enggak. Tapi yang nyeseknya itu adalah dari sebuah friendzone biasanya yang cuma punya perasaan tuh atau yang kebawa baper tuh cuma satu orang aja. Jadi misalnya kayak lo sahabatan berdua, nah yang punya perasaan tuh cuma satu, entah cuma lo doang atau cuma dia. Dan ribetnya tuh jadi pada saling menutupi gitu loh.
Entah sifat lo yang makin baik karena sayang, atau dia yang juga bahkan lebih baik dari perbuatan baik lo karena nganggep lo tuh teman yang paling baik buat dia. Emang aneh, pusing tapi gak kunjung keluar dari jebakan. Makanya kalau udah sayang tuh bilang, jangan dipendam-pendam. Ingat, dia cuma manusia biasa, gak bisa nebak-nebak isi kepala. Kalau misal takut kehilangan, ya udah, cukup disimpan dan gak usah buat harapan. Kadang bingung statusnya apa karena punya rasa sayang begitu besar, tapi gak tahu harus apa pas dia jadian sama yang lain. Duh, jadi bikin makin pusing kan. Pokoknya kalau misal berani komitmen, ya udah terus kejar, kasih apapun yang lo bisa buat dia. Apalagi kalau lo punya visi dan tujuan yang jelas, ya udah, just go ahead. Gak usah takut apa kata orang. Mau sampai kapan sih lo bersembunyi dan nutupin diri buat dengar apa kata orang? Lo kapan lagi? Hidup tuh cuma sekali. Coba deh sekali-kali ikutin kata hati. Bilang gak apa-apa. Pasti di bagian ini tuh pada nanya nih, Kak, emang kalau misalkan cewek yang ngomong duluan gimana, Kak? Itu bukannya salah ya? Nanti kalau disangka agresif gimana? Nanti kalau bikin dia ilfil gimana? Nanti kalau dikira yang aneh-aneh gimana? Hey, itu kan masih nanti. Dan nanti itu belum tentu terjadi kan? Emang apa salahnya sih kalau cewek yang utarain duluan? Gak ada salahnya lagi. Ini tuh udah zaman globalisasi, modern, kayak gitu tuh gak usah dipikirin. Kadang ya, bahkan cowok tuh mungkin kayak ragu juga buat ngutarain duluan, takut si ceweknya tuh ilfil. Jadi kalau buat kalian yang mungkin cewek pengen ngutarain duluan, ya silakan. Itu tuh pertanyaannya sama kayak, Kak, cowok boleh nangis gak sih? Ya tentu aja boleh kan? Iya kan, itu tuh sama, kayak setara gitu. Kak, cewek boleh ngutarain duluan gak? Kak, cowok boleh nangis gak? Ya sama-sama boleh. Kadang tuh kita terjebak dalam statement-statement yang sebenarnya tuh nggak ada gitu, yang sebenarnya tuh nggak baik gitu. Karena nggak semua cowok juga bisa peka. Siapa tahu abis lo ngutarain, dia juga punya perasaan yang sama kalau lo, dan tiba-tiba kalian jadi-jadian gitu aja. Karena nggak ada yang tahu juga kan. Coba dulu aja. Terus pasti ada pertanyaan kayak gini lagi nih, Kak, kalau udah ngungkapin ternyata sikap dia biasa aja, bahkan cenderung gak suka gimana? Kita harus apa? Ya elah, masa mau dilanjutin sih? Ya berhentilah, buat apa memperjuangin? Buat apa nerusin kalau dia aja gak nganggap lo ada? Berhenti aja. Dengan gitu lo jadi tahu kan jawaban dia apa. Jadi lo gak perlu nebak-nebak. Jadi lo gak perlu buang-buang waktu buat dia suka sama gue gak ya? Dia suka sama gue gak ya? Dia punya perasaan sama gue gak ya? Lo udah tahu kalau dia tuh emang gak suka sama lo, dan lo gak perlu memperjuangin lagi, karena dia gak bakal suka sama lo gitu. Udah strictly no dari awal. Jadi intinya adalah jangan mau disia-siain, dan jangan sampai nyanyain perasaan orang lain. Lo jangan ngasih harapan kalau lo gak suka. Lo bilang di awal kalau lo gak bisa cinta. Jangan biarin kedekatan di antara kalian jadi bikin salah satu pihak salah tangkap dan berharap punya hubungan. Itu udah salah besar namanya. Udah ya, gak usah bingung-bingung sama yang namanya status. Kalau belum saatnya ya berarti belum. Artinya, kita cuma butuh waktu buat nunggu, sembari memperbaiki diri juga. Sekarang, waktunya istirahat. Masalah pacar atau mantan biarin mengudara sejenak. Mungkin semesta kasih waktu buat lo, buat lebih sayang sama diri sendiri. Oke? Senyum dong, serius banget sih dengerinnya. Ya udah, nggak terlalu lama. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.